Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yang kedua iki meng yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Riwariwi mondar-mandir iki nek cara tembange kaya ilir-ilir, ilir. Polahe ndak karo-karuan. Riwariwi mondar-mandir mobat mabit morak-marik mosak-masik moncat macet nibot tangi golong komeng ngalor ngidul ngetan ngulon wis pokoke ra karo-karuan lah ngamalno P gak trimo P4P sak pirang-pirang. Pergi pagi pulang petang boyang payengan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pelirak peliri pelorak pelorok pendelak pendelik peletak peletik penculat penculot perang prung prak prek penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa gak karo-karuan pene. Kualitas dohir contoh dalam berpakaian kadang-kadang ngawur sholat nggak kaos oblong nang masjid nganggo celana training bingung no malaikat iki katanya sholat katanya main bulu tangkis wong iki. Makanya zaman kapan weruh no wong sholat jamaah nang masjid nggih celana training tolong dipelorot sisan ya. Ya yang sopan baju lengan panjang pakai kopiah penutup kepala. Ngono. Ojo kaos oblong. Kaos partai ojo digawe sholat. Kaos partai ono gambare paku sak lengen no geger. Tulisannya coblos. Itu makruh. Makruh tahrim kadang-kadang. Sing nom-nom iku anak muda, kaos sing tulisannya aneh-aneh ojo digawe salat. Aku tahu soalnya dadi makmum ngarepku kaosan tulisannya sing maca iki gendeng. Tepak aku sing maca. Kudu tak jongkrokno ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradin was samawati ula wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril Huda wa Syamsid Duha wa Badrid Duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Amma ba'd. Sadatal habaib wal masyayikh al a'izza wal kurama wa bi muqaddamihim fadilatul habib Umar al Mutahhar mata'anallah bituli hayatih wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai sehat walafiat, dipanjangkan usianya untuk terus bisa memberikan nasihat dan bimbingannya kepada kita semua. Fadilatul Syekh Romo Kiai Haji Anwar Mansur, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur sekaligus Mustasyar PBNU, Mbah Yai Anwar Mansur menika Kiai asli. Kiai 24 karat, nek Anwar Zahid Kiai sekarat. Bedane 24 karat kalih sekarat. Kang Mas kula, guru kula, kiai kula, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, para kiai, para ibu nyai, bil khusus murabbi hadal ma'had Mambaul Ma'arif, panjenenganipun Sayyidil Akh Kiai Haji Agus Abdus Salam Shahib bersama keluarga dalem dan seluruh dzurriyyah dari Al-Maghfirlah Almarhum Lirahmatil Hayyil Qayyum Simbah Kiai Haji Bisri Sansuri. Ada Gus Halim Iskandar, tak sebut dhisik soalnya luwih sepuh. Ada Gus Muhaimin Iskandar yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, bersama Kepala OPD yang menyertai beliau, Bu Nyai Hajah Munjitah Wahab, ingkang kita hormati, kita taklimaken,
pejabat pemerintah semuanya yang berkesempatan hadir, mutakharrijin, mutakharrijat, para santri, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla, amin Allahumma amin. Dua penceramah terdahulu benar-benar ngaji dan benar-benar berisi. Niki yang terakhir niki sesungguhnya sangat-sangat mboten muktadol makom kalau Anwar Zahid diminta untuk berceramah di forum semulia ini. Anwar Zahid diminta untuk tausiah, apalagi mauidhah hasanah. Kula niku kulinane maido kasanah. Jadi kalau mauidhah hasanah gak pantes blas. Jadi saya sowan ke sini tabarukan dan saya niat sorokan. Santri sorokan kepada kiai. Jadi nanti kalau yang saya sampaikan salah, kok Gus Salam diam saja, maka yang dosa beliau. Lah kula sorokan, wong sorokan ini oleh salah. Wong sorokan ini salah gak dosa. Bahkan sesalah apapun santri sorokan ten gene kiai pasti dapat barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, manusia butuh kiai, butuh ulama itu bukan hanya di dunia saja. Sampai akhirat, bahkan sampai di surga, manusia itu masih membutuhkan ulama. Penjenengan nek mau salah satu hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadis, ahlul jannah yahtajuna ilal ulama kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Jadi ten swarga benjang niku uang isek butuhno ulama. Di surga itu uang isek butuh kiai. Ngapunten, di surga orang nggak butuh bupati, Mas Torik. Gak kanggo neng swarga. Soalnya neng swarga gak butuh tanda tangan, gak butuh stempel. Di surga nggak butuh tentara, karena di sana aman, nggak ada pemberontakan, nggak ada makar. Di surga nggak butuh polisi, di sana kondusif, gak ono maling, gak ono koruptor, gak ono pemberontakan, gak ono teroris. Tapi di surga orang tetap butuh kiai, tetap butuh ulama. Kenapa? Li'annahum yazurunallaha kulla yaumil jumu'ah. Karena iki nek sampean gak percaya ya, mene sampean titeni BE sampean sido nang swarga, BE sido. BE sido. Penduduk surga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung berhadapan dengan Allah, bisa memandang wajah Allah, dan itu adalah kenikmatan terindah, kenikmatan terbesar, kenikmatan paling agung di surga. Kumpul bareng-bareng sowan Allah, kemudian disapa sama Allah. Cara Jombang ini. Ya apa awakmu kabeh nang swarga kene enak ta gak? Sampeyan jawab enak ngono lho, sik kaya wis manggon swarga. Sik tak baleni, ya apa awakmu kabeh manggon nang swargaku kene enak ta gak? Nah, lek ngene kan gayahe kaya wis nang swarga. Ya apa sampeyan kabeh nang swarga kene seneng ta gak? Nah, ya apa nang swarga kene kerasan ta gak? Ya apa nikmat-nikmat sing tak paringno kurang ta gak? Cek geragas e. Nah, ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian ada yang kurang? Mereka pada diam 1000 bahasa. Cep klekep, gak wani ngomong. Padahal aslinya yang saya kurang, aslinya saya kepingin, tapi gak berani ngomong. Sehingga mereka hanya saling pandang. Terus jawil-jawilan sak koncoe.
nggonku widodarine kurang semok. Nggonku kurang ngene. Nah, kepingin tapi nggak berani ngomong. Kenapa? Satu, saking haibahnya Allah. Dua, malu sama Allah, izin. Wis dikai kenikmatan sak pirang-pirang, padahal nyadari amalnya sangat sedikit. Wong amalnya gak bejaji. Wis dikai nikmat sak pirang-pirang kok kate njaluk maneh. Tapi kepingin, karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang. Tambah pengen. Gak berani ngomong. Akhirnya mereka fayaltafituna ila ulamaihim. Mereka menoleh kepada para ulamanya. Matur nang kiyaine, jawil kiyaine. Mbah Yai, kula pengen es cendol Mbah Yai. Dan kiailah yang akhirnya menyampaikan keinginan penduduk surga itu kepada Allah. Jadi kiai di surga itu nanti penyampai aspirasi penduduk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kiai besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Oh senang donya gak dadi DPR gak pateken Gus Salam. Nyantai ae. Tapi semua kiai itu besok di akhirat akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Tapi kiai sing temenan yang tadi sudah didawuhkan oleh Kang Mas saya, Kiai Haji Marzuki Mustamar, standarnya kiai seperti itu. Jadi bukan hanya dalam kapasitas keilmuan, bukan hanya man lahu ilmun syamil. Kiai ulama itu ukurannya bukan hanya yang berilmu tinggi, berwawasan luas saja. Mohon maaf, andaikan yang layak disebut kiai ulama yang warathatul anbiya itu adalah yang berilmu tinggi dan berwawasan luas, maka yang paling berhak menyandang gelar ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Lha iku mbok tekoki apa ae iso jawab kok. Ini mohon maaf ya, karena sekarang santri zaman sekarang itu beda banget sama santri zaman dulu. Kalau santri zaman dulu, zamannya Pak Yai Marzuki Mustamar iki sik mondok, Masya Allah utun ngaji kitab kuning. Nanti bacaannya wis mulai takrib, Fathul Qorib, Fathul Wahab. Tapi santri sekarang bukan Fathul Wahab, kitabnya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Makanya pesan saya, penjenengan kalau nyari ustadz, nyari kiai, nyari guru, itu cari kiai dan ustadz kanan, jangan cari ustadz kiri. Nah, maksudnya ustadz kanan itu gimana? Yang bisa baca dari arah kanan, maca Quran dari kanan, baca tafsir dari kanan, kitab kuning, kitab-kitab turas dari kanan. Iku insyaallah wis mateng. Nahwu, sorof, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, mustalah hadis, ulumul Quran, mantek, balaghah, mateng. Ustadz kanan, jangan cari ustadz kiri. Ustadz kiri itu yo bacanya dari arah kiri, ini mesti terjemahan. Adik wau ngendikane Yai Marzuki terjemahan saya ki akeh sing ngawur-ngawur ngono iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nanti di surga DPR kita itu ya Mbah Bisri. Yo kelas-kelas, ono DPR pusat, ono DPR wilayah, ono DPR daerah. Mbah Gus Salam itu DPR sing tingkat piro gak patek cetha. Gak patek cetha. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita semua diakoni dadi santrine Mbah Bisri. Muga-muga oleh barokahe para kiai, para masyayikh. Amin Allahumma. Soalnya gini, soal manut ulama, manut kiai, itu manusia, santri dibagi menjadi 3 level. Secara umum, dalam beragama, manusia itu ada 3 level. Kalau menurut bahasa salah satu ayat dari surah Fatir,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Lemu nyaut Allah kok kaya wong kakean utang. Gini, simpel saja. Jadi dalam manut ulama diajak mencari ridha Allah, atau secara umum dalam beragama manusia itu ada 3 level. Level terendah zalimun li nafsih, menganiaya diri sendiri, zalim pada diri sendiri. Kemudian level berikutnya muqtasid, wong biyen leh maknani mejono, sedengan, tengah-tengah, standar. Dan level yang tertinggi sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Para jamaah rahimakumullah, jadi dalam beragama termasuk dalam manut kiai, manut ulama, manusia itu ada 3 level. Yang terendah, tengah-tengah, paling tinggi. Ibarat orang jalan, zalimul li nafsih itu lambat, muqtasid itu standar, sabiqum bil khairati biidznillah sangat cepat. Jadi ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Kalau orang Jawa punya tembang judulnya Dondong Ngopo Salak. Mungkin yang sepuh-sepuh masih ingat. Dondong ngopo salak, duku cilik-cilik, ngandong ngopo becak, melaku timik-timik, ibu tindak pasar, adek ora pareng derek, ora pareng rewel. Mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti, adek diparingi. Jadi dalam hidup ini kita ditawari 2 pilihan. Dondong opo salak, ngandong opo becak. Kita disuruh memilih. Tapi umumnya masyarakat kita itu enggak milih dua-duanya. Wong ditawani dondong opo salak, sing dipilih malah duku cilik-cilik. Ditawani ngandong opo becak, sing dipilih malah melaku timik. Mbuh gak digatekno kok. Harusnya kan kita milih, disuruh milih dondong apa salak, pilih dondong apa pilih salak. Lo kok gak pilih dondong, gak pilih salak, malah pilih duku cilik-cilik. Disuruh milih ngandong apa becak. Kalau gak ngandong mestinya yang becak. Ini gak milih ngandong, gak milih becak, yang dipilih malah melaku timik. Aneh, kita disuruh milih ngandong. Ini pakai tenaga kuda, berarti cepat. Atau becak, tenaga manusia, standar. Dok, harusnya kita pilih yang mana? Cepat, sabiqum bil khairati biidznillah, atau minimal standar, muqtasid. Tapi yang dipilih malah melaku timik, zalimun li nafsi. Nah, karena melakukan timik, maka ibu tindak pasar ora pareng derek. Kok enggak pareng derek, enggak boleh ikut. Lah wong mlakune timik kok mau derek. Mlaku timik kok kate melu. Dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Kenapa mlakune timik? Zalimun li nafsih, karena orientasinya bukan ridha Allah, orientasinya bukan ibadah. Orientasinya masih sangat rendah, cuma kacang karo roti. Nah ini maaf, ini penting kanggo politisi. Ya, politisi yang di ujung sebelah sana. Kalau yang dihadapi itu menengah ke atas, perlu disampaikan ideologi, ide-ide, visi misi, penting.
Tapi lek sing dihadapi ya model ngono-ngono iko. Gak perlu dijelasno ide visi misi, gak penting. Wes nanti gawakno kacang karo roti ndom-ndomno, kepilih. Dijelaskan ide, gagasan, visi misi, gak dong, gak mudeng wong orientasinya, targetnya cuma departemen perbadokan. Wes nanti ndum-ndumi kacang karo roti, suara terbanyak kecekel tangan. Soalnya masyarakat kita itu masih banyak yang pengennya berjuang, beras, baju, dan uang. Wong Indonesia ki akeh sing sek tawaduk, tahu warna duit. Calonnya sopo warna duit opo? Kalau ditanya nanti pilih siapa, ya jawabannya NPWP, nomor piro, wani piro. Bahkan yang lebih ironi, sholawat nariyah sekarang kalah sama sholawat rupiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, paling tidak jamaah sekalian, kita harus sampai pada tingkat muqtasid. Nah, sebisa mungkin kita ikhtiar maksimal agar bisa sampai di tingkat sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi ini mboten mudah, nggak gampang untuk mencapai sangat cepat sabiqum bil khairati biidznillah. Butuh syarat, apalagi kita hidup di zaman yang sepertinya mirip dengan zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau zaman Nabi Nuh dulu terjadi banjir bandang, donya kelem, bunder ser, yang nakal-nakal dihabisi sama Allah. Sing kafir-kafir, sing beling-beling entek mati kabeh. Sing selamat cuma yang mau ikut numpak peraune Nabi Nuh. Jadi dulu sudah pernah terjadi pemutihan. Iya, wis tahu ana pemutihan, sing elek-elek diresiki karek sing api-api. Untung saiki gak ono maneh. Coba ono maneh Jombang resik. Bojonegoro aman. Soalnya pemutihannya cuma nang Jombang. Nah, kalau dulu banjir banyu, sing selamat sing numpak perahu. Sekarang banjirnya banjir kesenjangan. Mungkin banjir degradasi moral. Mungkin banjir, ya banyaklah banjir yang macam-macam itu. Ini zaman ya. Ngapunten para jamaah. Zaman dengan waktu itu beda. Kalau waktu itu nggak bisa kembali. Tapi kalau zaman itu bisa kembali. Ngene-ngene, cek rada ilmiah. Ya apa ya ngomongi wong sing gak begitu cerdas ini ya apa ya ngene. Ngene. Kalau waktu itu sekali terjadi dia lewat seret selamanya nggak akan kembali. Itu waktu. Tapi kalau zaman sudah pernah terjadi, mungkin bisa terjadi lagi, bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Itu zaman. Contoh, Indonesia merdeka itu waktunya 17 Agustus 1945. Waktu itu nggak akan kembali, sudah ya 17 Agustus 1945 itu. Tapi zaman penjajahan dulu sudah terjadi, mungkin terjadi lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan saat ini juga zaman penjajahan, entah penjajahan dari segi apa. Understand? Wis to gak ngerti yo wis pokoke ngomong yes no, gampang urusane. Ngapunten. Kalau waktu gak bisa terjadi lagi, maka sesungguhnya ulang tahun itu gak ada, karena tahun gak pernah berulang. Ayo sapa sing iso ulang tahun saiki langsung tak kai hadiah sak njalukmu. Ayo misalnya Bupati Lumajang nih sing viral gara-gara sesajen. Misalnya ulang tahunnya kok tanggal 11 April tahun 1986 misalnya. Nggak akan pernah terjadi ulang tahun itu. Nggak akan pernah. Oke misalnya 11 April, lah tahunnya 11 April 2022 itu bukan 11 April 1986,
maka sesungguhnya ulang tahun itu nggak pernah terjadi. Mbok paham mbok enggak? Kalau zaman bisa kembali, Rasulullah dilahirkan pada zaman jahiliyah, dulu sudah zaman jahiliyah. Nah, suatu ketika akan terjadi lagi, bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Wong sampai ono sing nyebut saiki jahiliyah modern. Halo. Halo. Mula wong Jawa duwe kata-kata wolak wali ing zaman. Cara Rangga Warsita kae, amenangi zaman edan, yen ora melu edan ora keduman. Kapan zaman edan itu? Bisa jadi sebelum Rangga Warsita, bisa jadi pas Rangga Warsita, bisa jadi sesudah Rangga Warsita. Nah, jemaah sekalian, terutama para santri, untuk bisa sampai pada tahap sabiqum bil khairati biidznillah, ini diantara syaratnya saya tertarik di tempat lain dalam Al-Quran, surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil itu unik. Awalnya itu ayatnya pendek-pendek semua. Tapi ayat terakhir, ayat ke-20, kan surat Muzammil itu terdiri dari 20 ayat, betul? Wis to gak ngerti ya wis pokoknya nyaut betul urusannya cek cepet. Surah Muzammil itu kan 20 ayat, betul? Nah, ini kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Ayat terakhir itu ayatnya panjang banget. Bahkan ayat terpanjang kedua dalam Al-Quran setelah Al-Baqarah 282. Betul? Ngono betul. Kan ayat Quran yang paling panjang itu surah Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman niku nggih, betul? Wis ngono. Para edan-edan sedaya. Ngapunten, ini mesti ada keunikan. Pasti ada rahasianya. Wong awalnya ini ayatnya pendek-pendek semua kok. Akhirnya kok panjang banget. Coba yang hafal surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Pendek kan? Qumil laila illa qalila. Pendek. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Pendek. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Pendek. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Pendek semua pokoknya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Pendek-pendek ayatnya. Tapi ayat terakhir panjang banget. Separuh halaman. Kayak kalau Al-Baqarah 282 itu satu halaman penuh. Kalau Muzammil ayat terakhir, ayat 20 itu separuh halaman. Mbak anggap aku gak hafal, tak unek nih. Khataman yo gak masalah, jarene Habib Umar sampai subuh kok. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Seayat itu bingung tuh gue. Itu satu ayat. Nah, ini diantara keunikannya juga disebutkan 3 level dalam beragama, tapi redaksinya beda.
nggak pakai zalimul li nafsih, muqtasid dan sabiqum bil khairati biidznillah. Dalam surat ini yang dipakai redaksinya sayakunu minkum mardo. Tingkat yang paling rendah kalau diajak beragama, diajak manut kiai itu mardo, sakit, bisa sakit fisik, bisa sakit psikis. Jadi dia jadi beban. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau teringat ceramah yang Habib Muthohar, Habib Umar Al-Muthohar. Banyak orang yang sekarang lagi sakit tapi gak kerasa. Sakit psikis. Ngubengi pasar ping 20 kuat. Munggah mudhun mall ping 10 kuat. Iku cara ditotal ono 6 km. Kuat. Tapi rumah jaraknya dari masjid cuma 20 meter. Krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak enak ya gak laris kok. Dikira sing suarane enak Bupati Lumajang tok ngono ta. Kersane. Pangapunten. Ngumeti pasar ping 20, munggah mudhun mall ping 10, itu kalau dihitung bisa 6 km. Kuat kok sikile. Tapi jarak rumah dengan masjid cuma 20 meter. Krungu adzan, gak kuat melaku. Iki jenenge kena penyakit semper. Ngapunten. Ngapunten. Lek krungu lagu dangdut Masya Allah, joget iso ndut ono spirale sikile. Setengah jam kuat. Gak kesel ta, Cak? Enggak, cocok, endut. Tapi ngaji setengah jam ya, silo, sembujung, metingkring, dongkrong. Iku sikil semper. Ada ayat Quran dibaca, ada sholawat dikumandangkan. Kupingnya gak kerungu. Tapi nek mendung tanpa udan, bojo galak, tali kotang, tali katok. Masya Allah, iku jenenge penyakit budek. Halo, wake wong sing penyakitan mboten sadar. HP tulisannya cilik-cilik. Iki lek WA, IG, cowetho. Padahal tulisannya HP ku cilik-cilik. Lek mentelengi mulai rampung isak sampai subuh, betah menteleng mripate. Al-Qur'an kawedi, tulisannya kawedi-gedi, gak ketok. Nyatane gak tau diwaca. Iki kena penyakit sing bahasa Inggrisnya the paycheck. Lah nggih the paycheck disalahno karo dokter. Iya ya dokter. Dokter. Ngapunten kula wani nggojoki beliau Kang Mas saya dari jalur istri. Jadi aku lek nyelok kuwi Mas. Kowe ra ngandel tak gasaki pisan no. Ngomong itu. Itu mardo. Yang kedua, saya kunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Nah, yang kedua iki meng yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Riwariwi mondar-mandir, iki nek cara tembange kaya ilir-ilir, polahe ndak karo-karuan. Riwariwi mondar-mandir, mobat mapit morak-marik mosak-masik moncat macet nibot tangi golong komeng. Ngalor ngidul ngetan ngulon, wis pokoke ra karo-karuan lah ngamalno P, gak trimo P4P sak pirang-pirang. Pergi pagi pulang petang boyang-payengan pontang-panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas-peringis pelirak-pelirik pelorak-pelorok pendelak-pendelik peletak-peletik penculat-penculot perang-perung prak-prek penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Wis gak karo-karuan pene. Ngene iki yo ngapalno dhisik ngene iki gitu. Kersane larang, Beb. Apa yang dicari? Polahe nganti kaya ilir riwariwi ndak karo-karuan. Ternyata yang dicari cuma dua. Satu, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Dua, tak sengguh penganten anyar. Ternyata targetnya cuma dua. Jadi satu, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Ini kemapanan ekonomi. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Tandur yang hijau kuat melambai-lambai siap panen. Berarti urusan perut.
Yang kedua, tak sengguh penganten anyar. Semangat penganten baru berarti urusan di bawah perut. Jadi targetnya cuma perut sama bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Lah perut dan bawah perut ini kan simbol donya toh. Ini yang level kedua. Makanya kita harus naik. Sabiqum bil khairati biidznillah. Kalau dalam surah ini bahasanya wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Udah level ke situ. Berjihad di jalan Allah. Nah, dalam banyak ayat masalah berjihad di jalan Allah itu enggak bisa pisah dengan bi amwalikum wa amfusikum. Walaupun sekarang banyak dirubah li amwalikum wa amfusikum. Nggih, modele ngono. Sakniki kalau sing ngoten, mohon maaf, dadi bukan bi amwalikum wa amfusikum tapi li amwalikum wa amfusikum. Kowe ora ngerti wis menengae pokoke manggut-manggut ngene. Paling aman wong ora ngerti ku paling aman. Zaman saiki ku sing paling aman wong sing bodho ora ngerti. Dadi wis ngowah-ngowah kaya ngerti-ngerti mati ngono ae. Wis paling aman, wis paling aman. Kok ngono-ngono kae paling aman. Nah, ini berarti sudah naik level dari cah angon. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang angon. Makanya semua nabi sebelum angon umat dididik Allah untuk angon binatang. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dididik angon wedhus. Wedhuse rono. Wedhuse guyang-guyu nang jaba. Ini pemimpin itu harus bisa angon. Makanya cahangon. Namanya angon itu ya mengetutkan. Ibarat angon wedhus, iku manggone nang burine wedhus. Angon kok, kapan wedhuse melakoni wis bener, dijarke, udah bener. Nah, nek melihar nyimpang baru. Itu angon nang burine wedhus. Lah nek nang ngarepe wedhus dudu angon nih, blantik. Manut gak manut wedhus diseret, mbok menganti melet gulune ketekek gak peduli. Makane lek milih pemimpin niku ngelek pemimpin sing iso angon, aja pemimpin blantik lara. Allahumma sholli ala Muhammad. Disuruh apa? Cahangon itu suruh apa? Menek iku munggah apa mudhun? Jawab to Pak, kaya gak tau menek ae. Menek itu munggah apa mudun. Hidup itu harus naik level terus, tambah tua tambah mulia, semakin tua semakin mulia, semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin bermakna. To be excellent. Gak perlu tepuk tangan, gak penting. Hidup itu harus begitu, dinamis. Apa yang dipenek? Blimbing. Nah, ini banyak yang kalau ditafsiri bit tafsiril ota'atu ilmatui, blimbing itu buah yang liringannya ada 5. Rata-rata blimbing itu liringannya 5. Ya ono sing liringannya 3, soalnya sing loro dikrokoti cah kae. Lah 5 liringannya blimbing itu apa? Ya terserah le nafsiri, monggo ditafsiri apa? Rukun Islam 5, Pancasila 5. Balonku ya ada 5, sholat fardu ya 5, sehari 5 kali, aja dirubah 5 hari sekali. Gawat engko nek jere Habib Umar Mutahari usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi oplosan lillahi taala. Engko takbiratul ihram ya 5 langsung Allahu akbar bar. Rukuk langsung entul jendit ping 5. Salamnya ya gobek ping 5. Iku mazhabe Habib Umar Al Mutahar. Jarene keroyokan lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, 5 ini kalau dalam ayat ini disebutkan. Kalau dalam ini disebutkan apa saja 5 itu? Ya, yang pertama, faqra'u ma tayassara min. Bacalah sebagian dari Al-Qur'an. Bagi kita yang kelas awam, ya ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang mutasyabihat, urusane para kiai-kiai alim, urusane para habaib. Lek kita-kita ini wis pokoke sing
muhkamat ngono ya. Iya ngono lho ya, kul huwa elek iku cocok. Cocok. Lah potongan model kaya ngono-ngono kae digawe sing mutasyabihat. Ruwet. Percuma. Wis pokoke kacang karo roti mau lho. Angger dindum-dumno, menang ra ngira nek gak menang. Ora penting ide, visi misi gak penting. Wong targete cuma iku. Ngono kae angger oleh kacang karo roti mingkem kok. Lah sayangnya maaf banget banyak di antara kita yang belum bisa baca Al-Qur'an. Ngapunten nggih, kadang wis mondok suwe sik durung iso maca Al-Qur'an, baru bisa membunyikan Al-Qur'an. Nah, membaca dengan membunyikan itu beda. Kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Kalau membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Sehingga qoro'ah sama tala artinya berbeda, tilawah sama qiraah artinya berbeda. Biasanya gak ngerti ya wes. Susah aku gini ya. Lah selama ini jenengan kalau ke Quran maaf sudah paham makna kandungannya, sudah paham maksudnya, sudah benar-benar paham artinya napa dereng? Sampun napa dereng? Berarti niku dereng maca namine. Baru membunyikan itu dapat pahala tapi enggak dapat hidayah. Oleh ganjaran tapi enggak oleh pituduh. Padahal fungsinya Al-Qur'an diantaranya hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi utama Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk global bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan rinci tentang petunjuk tadi, wal furqan, pembeda yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Jadi Al-Qur'an itu fungsinya petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Qur'an adalah landasan ideologis, Al-Qur'an adalah landasan konstitusional, Al-Qur'an adalah landasan operasional. Dalam hidup kita jadi SOP, standar operasional prosedural. Ibarat kita nyari alamat kayak Google Map. Kalau berkendara seperti GPS, dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi, tapi harus bisa menjadi fungsi. Kalau kita mau nyari alamat cukup diketik tek, maka jalan kita akan tepat dan tidak tersesat. Iku lek wis iso maca. Sayang kita rata-rata masih baru dalam tingkat membunyikan Al-Qur'an. Nah, kalau sudah bisa, pertanyaannya sudahkah terbiasa? Karena banyak orang yang bisa baca Al-Qur'an tapi tidak terbiasa membaca Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, wa aqimus shalah, dirikanlah salat kualitas zahir batin. Nah, ini kapan-kapan lek diundang Isra Mi'raj tak terangno. Waktu lho, waktu gak oleh suwe-suwe, Habibnya sakit kok. Zalim aku lek kesuwen kok. Pokoknya sholatnya diapii. Mosok nenggone pondok ngene kok nerangno bab sholat. Yang penting zahiron wa batinan, karena maaf banyak orang yang zahirnya sholat tapi batinnya enggak sholat. Kualitas zahir contoh dalam berpakaian kadang-kadang ngawur. Sholat nggak kaos oblong. Nang masjid nganggo celana training. Bingung no malaikat. Iki katanya sholat, katanya main bulu tangkis wong iki. Makanya zaman kapan weruh no wong sholat jamaah nang masjid nggak celana training, tolong dipelorot sisan ya. Ya yang sopan, baju lengan panjang, pakai kopiah, penutup kepala. Ngono, ojo kaos oblong. Kaos partai ojo digawe sholat. Kaos partai ono gambare paku sak lengen no geger. Tulisannya coblos. Itu makruh. Makruh tahrim kadang-kadang. Sing nom-nom iku anak muda, kaos sing tulisannya aneh-aneh ojo digawe salat. Aku tahu soalnya dadi makmum ngarep kuwi kaosan tulisannya sing maca iki gendeng. Tepak aku sing maca. Kudu tak jongkrokno ae. Itu baru dari segi pakaian, belum lagi tadi yang disampaikan oleh Mas saya tadi. Obah-obah nek obahe ketip-ketip meripat gak apa-apa, lah nek obahe awak ngene. Iya ngene.
kadang maju mundur, iya kan ngono ku jajal. Takbir kadang ngangkat tangan aneh-aneh, Allahu Akbar. Ngopo kadek ngono. Pasang jurus Allah. Ana sing diumet-umetno Allah. Jongkrokno ae lek ana sing model ngono. Belum yang kualitas batin, maaf, banyak orang yang sikapnya sikap sholat, gerakan yang dilakukan gerakan sholat, bacaan-bacaan yang dibaca bacaan sholat, tapi pikiran, jiwa dan hatinya enggak sholat. Wakeh ngono iku. Wis, nomor 3, wis karek 2 menit. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Berikanlah zakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing loman aja medit. Intine ngono. Terus yang keempat, wa aqridullaha qardon hasana. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Setelah dizakati, setelah disedekahi kok masih ada, maka berikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Ini bahasa Allah dalam memuliakan manusia. Apa Allah butuh duitmu untuk dipinjam? Yo gak blas wong duitmu iwake Gusti Allah. Tapi Allah memuliakan manusia. Kalau penjenengan mau meminjamkan kepada Allah, Allah akan mengembalikan huwa khairan. Di dunia dibalas dengan yang lebih baik, di akhirat wa a'dhama ajra, pahala yang lebih agung. Yang terakhir, kalau mungkin yang empat ini tadi belum bisa maksimal, mungkin masih ujub, sum'ah, riya, enggak ikhlas, maka wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah. Kuncine kudu riyadhah, kudu gelem tirakat. Ya, makanya saya yakin santrine Mbah Bisri hebat kabeh. Wes ana sing dadi bupati, ana sing dadi gubernur, ana sing dadi menteri. Iki mergo barokah tirakate Mbah Bisri. Aku gak kaget blas ana putune Mbah Bisri ana sing dadi menteri ngono, gak kaget blas, gak kaget. Sing hebat mbae. Asli sing hebat mbae. Lah nek menterine iku yo menteri apa? Menteri desa sing selalu ketinggalan. Sing hebat mbae. Makanya santrine nyebar nduki pundi-pundi. Demi Allah yang mergo barokah kiai. Ya Allah ya Karim. Nek pengen hebat iku kudu gelem tirakat, kudu gelem riyadhah. Jangankan manusia, binatang yang hebat-hebat iku sing ahli tirakat, ahli riyadhah. Macan dijuluki the king of alas. Raja hutan. Kabeh wedi, gajah sing sakmono gedene wedi. Jerapah sing sakmono dhuwure wedi, banteng rawani karo macan. Kenapa? Ahli poso, ahli tirakat, ahli riyadhah. Macan itu mangane arang-arang, 3 bulan sekali baru makan dia. Sering luwe, makane lek ana mlaku apik diarani mlakune kaya macan luwe. Makane sakti, hebat, berwibawa. Ahli poso, ahli tirakat. 3 bulan sekali baru makan. Ora kaya sampean, isuk pecel. Jam 10 rawon. Engko mari duhur kare, mari asar soto. Bengi tangi turu sek nglutus golek emplok-emplokan. Modele kaya wedhus ngono modele. Ya ora mandi blas, ora ampuh. Ula iku sing maringi bisa Allah, ular yang berbisa. Ya Allah. Pitik disembur mati. Kebo sakmono gedene disembur gelimbung. Kena apa ula kok mandi upase? Kulino poso, kulino tirakat, kulino riyadhah. Sampeyan tahu weruh ana ula mangan, ula celutak. Enggak ada, kulino poso, kulino tirakat. Ayo sikil sampeyan dicokot ula ijo, cilik sak jentikan. Cetet. Gelimbung sampeyan, lemes, gak cepet ketulungan. Oek. Padahal ulane cuma sak jentikan. Poso gak gelem tirakat. Aja kaget, ana wong tuwa nuturi anak kok gak digugu karo anak. Aja nyalahno anake. Wong tuane gak duwe upas. Ana ustad, ana guru mulang santrine kok ora digatekno, santrine ora paham, gurune ra duwe upas. Ceramah ngene iki nek gak duwe upas ya ora ngene dirungokno wong. Gak ana upase ya gak laris. Sing garane larang iki upase. Lho gak percaya? Ceramah saya bisa sampeyan tirokno, persis plek tirokno. Iso sampeyan. Iso mbok tiru ceramahku. Sing gak iso ditiru ku payune. Ngono lho. Upas yo penting, apa maneh ketua partai yo penting duwe upas yo. Ora ndek upas yo nyonyor partai ini iso korat karet tok.
Penting ketua partai kudu ndek upas sing langsung bus ungkul suarane, ora pecah-pecah. Penting kuwi ndek upas mbok enggak. Kudu riyadhah, kudu tirakat. Terakhir kaya ceritane Sunan Kalijaga, gak eling sampean. Asline berandal tapi semasuk jajaran Wali Songo, pejuang inti Islam di Indonesia. Awalnya berandalan, ngerampok neng tengah alas, sing liwat Kanjeng Sunan Bonang, nggawa tongkat teko Mas, rampok kita ana wong nggawa tongkat teko Mas, dilerekno, mandek. Ya rampok ya ngono, mosok ana begal iki. Mandek. Begal. Mosok begal kok mandek. Dudu begal yo bencong iku jenenge. Mandek. Ayo tak jaluk tongkatmu, Mas iku to. Iya nak, iki emas nak, iki emas. Tak jaluk, kekno selamat terusno. Gak kene, tak paksa. Gak dikene, tak pateni. Oh, ya sing dirampok itu Pak Sunan Bonang. Lek awakmu kepingin emas, kaila emas. Wit arene disuding karo Sunan Bonang dadi emas. Wite sak wohe, sak godhonge, sak kabeh dadi emas. Begitu wit aren dadi emas, iki berandal Lokajaya Raden Syahid iki langsung lemes wis gak kepingin kae. Umpama cara santri-santri model ngono kae. Mas dipuwae nek dijukui kabeh wadah isak digo moleh ngono. Raden Syahid mboten. Malah